Selamat sore, perkenalkan nama saya Clara Ayuwe, NIM 21I20002, Prodi Nutrisi Teknologi Kuliner FTP. Jadi di video ini saya akan menjawab pertanyaan. Cara yang dapat kita lakukan adalah dengan menjalin relasi tanpa membeda-bedakan karena adanya perbedaan. Yang kedua, saling menghormati. Ketiga, tidak sombong. Keempat, menghindari kecenderungan konflik karena adanya perbedaan. Kelima, jangan memaksakan kehendak, saling bekerja sama, dan bertoleransi. Kapitalisme adalah memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk memperoleh keuntungan. Dalam agama saya tidak setuju, karena dalam kitab suci Kejadian 1 ayat 26 Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Namun, pada zaman sekarang ini, manusia malah salah menggunakan dan menjadikan manusia jadi sombong. Individualisme adalah mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan kelompok. Dalam agama saya juga tidak setuju, karena dalam kitab suci Injil Lukas, bab 19 ayat 1-10 mengisahkan tentang Zakheus, si pemungut cukai yang kaya. Ia mementingkan dirinya sendiri atau egois. Namun, pada akhirnya ia ingin melihat Yesus dan menaiki pohon ara dan mengembalikan setengah dari miliknya kepada orang miskin, dan yang diperasnya akan dikembalikan 4 kali lipat. Konsumerisme adalah menjadikan seseorang atau kelompok menjalankan proses konsumsi atau memakai barang-barang produksi secara berlebihan, tanpa sadar dan berkelanjutan. Dalam agama saya juga tidak setuju karena dalam kitab suci Injil Lukas bab 15 ayat 11-32 berkisahkan seorang anak bungsu yang memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya dari harta warisan yang telah ia dapatkan dari ayahnya. Namun, pada akhirnya ia bertobat karena telah habis semua yang ia miliki dan tidak mempunyai apa-apa, atau ia menjadi miskin. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan jadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Dalam agama saya tidak setuju, karena dalam kitab suci Nabi Ayub, bab 1 ayat 4-5 mengisahkan tentang anak-anak Ayub yang suka mengadakan pesta secara bergiliran untuk menyenangkan diri. Namun, ketika hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Dalam kitab suci Kejadian bab 11 ayat 1-9 mengisahkan kisah Menara Babel yang diruntuhkan karena kesombongan dan keangkuhan manusia dengan tujuan melawan kehendak Allah. Manusia memutuskan untuk membangun sebuah kota besar dan berkumpul di sana, kemudian membangun sebuah menara raksasa sebagai simbol kekuasaan mereka untuk mencari kemuliaan dirinya. Lalu Allah mengacaukan bahasa manusia dengan mereka tidak lagi bisa berkomunikasi satu sama lainnya. Akibatnya mereka yang berbicara dengan bahasa yang sama segera pergi bersama-sama dan menetap di bagian dunia lainnya. Allah mengacaukan bahasa di Menara Babel supaya perintahnya bagi umat manusia agar menyebar ke seluruh dunia bisa terlaksana. Sejak peristiwa Menara Babel, manusia dibagi berdasarkan berbagai bahasa dan ras atau sara dan menetap di berbagai belahan dunia. Tuhan juga dapat menggagalkan rencana kita apabila tujuan yang kita bangun adalah untuk menyombongkan diri. Sekian video dari saya, terima kasih. Berkah dalam.